Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara Arsenal versus Burnley yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Yang kedua adalah pertandingan antara Crystal Palace versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 1-3. Seperti yang kita ketahui bahwa Liverpool membutuhkan kemenangan agar bisa tetap mengejar Manchester City yang untuk sementara ini berada di peringkat nomor 1 dan selisih poinnya juga sudah cukup besar dengan Liverpool. Kemudian Arsenal membutuhkan kemenangan agar mereka bisa kembali masuk ke top 4 zone. Karena seperti yang kita pahami bahwa Arsenal perlu bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan teman-teman. Ya apapun itu, apakah UCL atau juga UEL, ya yang penting bermain di Eropa musim depan. Kalau enggak, sulit juga untuk manajemen Arsenal membeli pemain-pemain baru yang punya kualitas. Karena kita tahu bahwa pemain-pemain tersebut akan lebih memilih klub yang bermain di Liga Champions, kecuali pemain-pemain muda yang masih berkembang, seperti yang dilakukan oleh manajemen Arsenal musim ini dengan mengontrak atau membeli begitu banyak pemain-pemain muda. Oke, from the flow of the game, memang kita bisa perhatikan bahwa Arsenal sulit mencetak gol padahal mereka sudah bermain bagus, cukup banyak peluang dan juga possession luar biasa. Tapi seperti yang berkali-kali saya sering tegaskan di channel YouTube Triple B, bahwa yang penting itu bukan saja possession, peluang, atau juga bermain indah. Yang penting itu efektif di lini depan. Jadi dengan seminim peluang, tim tersebut harus bisa mencetak gol dan menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Ya seperti itulah sekarang sepak bola modern. Yang penting menang. Kemudian dari Liverpool, memang kita melihat bahwa tim ini tidak diperkuat ya oleh Salah dan juga Mane, tapi masih bisa mencetak banyak gol. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena para pemain yang berada di tengah juga memberikan support play kepada para pemain yang berada di depan. Kemudian ada pemain-pemain lain yang juga bisa masuk mengisi pos dari Salah dan Mane dan juga bermain sama baiknya. Apalagi kita tahu pemain-pemain tersebut bukanlah pemain-pemain baru. Nah inilah perbedaannya antara Liverpool dan juga Arsenal teman-teman. Ketika Arsenal ada pemain intinya yang tidak bisa bermain, pemain lainnya yang masuk, yaitu pemain pelapis, tidak bisa perform sama baiknya. Kalau Liverpool tuh beda. Pemain lain yang masuk pun kita lihat performance-nya bagus. Dan juga salah satu kunci dari Liverpool di game ini adalah performance dari Alisson. Karena Alisson begitu banyak melakukan saves teman-teman di pertandingan ini. Jika bukan karena Alisson, saya tidak yakin Liverpool akan menyelesaikan pertandingan ini dengan meraih kemenangan, itu pun dengan selisih 2 gol. Oke, saya ingin memberikan informasi dulu kepada teman-teman line up ya. Dari pertandingan pertama dulu, Arsenal versus Burnley. Oh iya, Chelsea juga menang ya teman-teman lawan Tottenham Hotspur ya. Tapi saya gak nonton pertandingan itu. Sudah mood off saya karena Arsenal bermain imbang lawan Burnley. Padahal Burnley ini kan adalah salah satu tim calon degradasi. Masa lawan tim peringkat nomor 20 gak bisa menang? Kacau juga nih tim, ya kan? Nah, jadi sepertinya nih masalah Arsenal di awal musim yang tadinya berada di lini pertahanan sekarang mulai pindah ke lini depan. Karena begitu banyak peluang yang diciptakan oleh para pemain tapi tidak bisa mencetak 1 gol pun. Jadi memang dapat angka 1, dapat poin 1 dari pertandingan ini tapi 0 gol. So from the lineup, Aaron Ramsdale, kemudian Rob Holding bermain di kanan karena Tomiyasu cedera. Nah masalah juga nih ya ketika Tomiyasu tidak bermain terlihat kurang agresif sektor sebelah kanan, bahkan Rob Holding tidak bisa melakukan overlap seperti biasa yang dilakukan Tomiyasu. Kemudian ada Gabriel, jadi Gabriel dan Ben White bermain sebagai duet center back. Ada Tierney, di depannya ada Lokonga. Partey dan juga Xhaka tidak bisa bermain karena dua pemain tersebut mendapatkan kartu merah di pertandingan semifinal Piala Liga Inggris dan ternyata itu dihitung ke pertandingan Liga. Dan di depannya ada Saka, ada Odegaard, ada Emil Smith Rowe dan Martinelli. Nah ini yang saya bingung ya. Setiap kali Smith Rowe bermain bersama juga dengan Martinelli sulit untuk berkembang. Karena Smith Rowe juga lebih banyak melakukan pergerakan dari sektor wing. Lacazette di depan lagi-lagi Lacazette miss begitu banyak chance. Nah di sini terlihat bahwa Arsenal membutuhkan striker baru. Karena beberapa kali ini Lacazette mendapatkan peluang-peluang emas tapi dia tidak bisa melakukan finishing teman-teman. Nah ini menjadi persoalan sekarang di Arsenal yaitu dari segi finishing. From Burnley yang menurut saya memang tim ini selalu bermain defensif pada saat bertemu tim-tim besar lainnya. Musim lalu mereka menang loh di Stadion Emirates dengan skor 0-1 ya teman-teman. Tapi di awal musim ini Arsenal sudah menang sebetulnya di kandang Burnley. Golnya itu dicetak oleh Odegaard. Nick Pope yang menurut saya melakukan begitu banyak saves krusial di pertandingan ini. Salah satu penjaga gawang bagus sih di Liga Inggris ya. Tapi sayangnya dia bermain di Burnley. Di depannya ada Ben Mee, ada Tarkowski, ada Connor Roberts, ada Eric Peters, ada Dwight McNeil, ada Josh Brownhill, ada Ashley Westwood, Aaron Lennon yang pernah bermain di Tottenham Hotspur, J. Rodriguez dan juga Mate Vidra ya, Mate Vidra. Nah, disinilah kita lihat ya teman-teman bahwa Burnley itu betul-betul fokus dalam bertahan karena meskipun ada dua pemain di depan nih secara formasi,
tapi mereka hanya menempatkan satu pemain di depan, yaitu Vydra. J. Rodriguez itu lebih banyak melakukan pergerakan dari sektor wing. Nah, terlihat di menit-menit awal jalannya pertandingan ini ya, Arsenal coba untuk mencetak early goal. Dengan mencetak early goal, tentu para pemain Arsenal bisa bermain lebih tenang lagi. Tapi ternyata yang mendapat peluang pertama adalah McNeil, teman-teman, yang bisa di-save oleh Ramsdale. Kenapa McNeil itu bisa mendapatkan peluang tersebut ya? Karena itu dia kelemahan Arsenal di sektor fullback sebelah kanan karena Tomiyasu tidak bermain. And saya melihat juga ya, sebetulnya Laka juga bisa saja mencetak gol itu setelah ada pertukaran passing antara Tierney dan juga Lokonga yang membuat Laka mendapatkan space. Dia juga berlari dengan bola, sayang tendangannya melenceng. Ini yang menjadi persoalan dari Laka. Odegaard juga free kicknya di save, kemudian Odegaard juga mendapatkan peluang yang bagus ya teman-teman ya, ketika ada pertukaran passing antara dia dan juga Smith Rowe. Kemudian kita tahu juga bagaimana sebelum babak pertama selesai ada peluang juga dari Saka yang mendapatkan umpan dari Odegaard ya. Kita lihat pergerakan dari Odegaard ini cukup bagus teman-teman, dia bisa lebih banyak mendapatkan free space ya, tapi sayang sekali ya, Saka tidak bisa melakukan finishing. Kemudian Smith Rowe juga mendapatkan peluang di babak kedua, di save, peluang yang bagus. Kemudian miss of the match yang saya melihat dari Lacazette ketika Smith Rowe sudah melakukan pergerakan cepat, dia berikan umpan tapi sontekannya tidak bisa menjebol gawang dari Pope. Dan kemudian ada peluang lagi dari McNeil yang bisa di-save oleh Ramsdale lagi. Jadi memang hanya McNeil saja sih yang memberikan gangguan ke pertahanan Arsenal ya, karena dia memang punya skill yang bagus dan juga tidak ada Tomiyasu ya di sana yang menyulitkan juga para pemain Arsenal untuk juga bisa bertahan secara benar. Karena kita tahu bahwa hanya mengandalkan satu defensive midfield, Lokonga, dan Lokonga juga mau tidak mau terlibat dalam proses serangan karena Arsenal membutuhkan gol. Ramsdale juga selain melakukan 2 save itu juga beberapa kali keluar dari garis gawang ya, bahkan di menit ke-76 itu saya melihat dia keluar dari garis gawangnya untuk juggling bola ya, karena memang para pemain Arsenal bermain cukup tinggi. Nah, ini yang menjadi salah satu kekhawatiran juga ya, ketika memang para pemain Arsenal bermain high line of pressing tapi sering terlambat turun untuk recover bola di lini pertahanan. Dan saya melihat bahwa keunggulan dari Burnley di pertandingan ini adalah permainan super defensif yang mereka terapkan. Bagaimana sih caranya bermain super defensif itu? Berarti semua pemain bermain di belakang garis tengah. Saya tidak melihat ada pemain Burnley yang bermain atau memberikan pressure melewati garis tengah. Jadi terlihat mereka semua menunggu di belakang. Bagaimana caranya melakukan counter? Memberikan direct pass. Direct passnya kemana? Selalu ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Arsenal. Dari Arsenal bagaimana caranya mereka bermain? Mereka tidak hanya bermain dari sektor tengah, tapi juga bermain dari 2 sektor sayap. Karena ada punya Martinelli dan Saka. Tapi 2 pemain sayap ini dikunci oleh para pemain Burnley yang saya melihat ada Eric Peters, ada juga Connor Roberts. Mereka benar-benar menyulitkan pergerakan dari Saka dan juga dari Martinelli. Maka itu Martinelli tidak berkembang di pertandingan ini. Saka juga tidak bisa banyak mendapatkan pergerakan. Jadi artinya Sean Dyche memang sudah melihat bahwa kekuatan Arsenal berada di 2 pemain muda ini ya, Martinelli dan juga Saka plus Emil Smith Rowe. Tapi Emil Smith Rowe karena memang punya kekuatan fisik yang luar biasa, maka dia beberapa kali bisa juga keluar dari tekanan para pemain Burnley. Jadi secara taktik memang terlihat Sean Dyche berhasil ya teman-teman dengan bermain super defensif ya. Ini bukan saja parkir bis atau parkir pesawat sih, tapi sepertinya para pemain Burnley sewa gunung nih, karena semuanya berada di belakang. Dan juga tentu ada peran dari Nick Pope yang melakukan beberapa saves yang krusial. Tapi seandainya nih Arsenal punya striker yang bisa melakukan finishing yang baik ya mungkin saya pikir mereka sudah menang dengan 2 atau 3 gol ya di pertandingan ini teman-teman. Karena sebetulnya dari segi permainan bagus kok. Mereka juga bisa build up serangan secara rapi, memanfaatkan passing game, possession mereka juga bagus. Tapi kalau nggak bisa menciptakan peluang ya percuma saja itu possession dan juga passing game atau juga permainan indah lainnya. Yang penting itu kan adalah efektif di lini depan. Nah, seperti halnya Liverpool. Sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Palace versus Liverpool. Ini bukan pertandingan yang mudah untuk Liverpool teman-teman. Apalagi saya tahu Palace itu kan kalau main di kandang itu kan jago banget ya, akan bermain all out attack. Dan kita lihat ya dari formasi Crystal Palace 4-3-3 nih, yang melatih Palace nih mantan pemain Arsenal loh teman-teman, Patrick Vieira. Kenapa gak Vieira nanti latih Arsenal ya? Karena terlihat bagaimana dia bisa mengubah Palace, walaupun Palace kita tahu tidak berada di papan atas, tapi dia bisa mengubah Palace menjadi tim yang cukup menakutkan karena tim ini berani bermain menyerang. Artinya memang taktik dari Vieira itu mengandalkan permainan menyerang. Gak juga high line of pressing atau mid low block pressing, gak. Pokoknya keluar menyerang. Penjaga gawang Guaita, kemudian Joel Ward, ada Anderson, ada Guehi, Michel, kemudian Conor Gallagher, what a player, Will Hughes, Schlupp, kemudian Olise, pemain bagus, Mateta bagus juga, Edward yang mencetak gol luar biasa. Dari Liverpool, Jota, Firmino,
Ox-Chamberlain, mantan pemain Arsenal. Kenapa Arsenal jual Chamberlain ya? Gak tahu juga deh, udah lama ya. 2017 kalau nggak salah itu dijual. Kemudian Curtis Jones, Fabinho, Jordan Henderson, Andrew Robertson, Van Dijk, Matip, dan Trent. Nah ini dia nih, back for Liverpool nih harus fit. Di depan kalau Salah dan Mane gak main ya bisa diisi oleh pemain lain seperti Jota dan Chamberlain atau pemain lainnya yang memang sudah bisa lah paham konsep dari Klopp. Tapi back four ini harus tetap harus tetap fit ya, dan juga tentu penjaga gawangnya Alisson. Kelleher main di semifinal Piala Liga tersebut kan, second leg ya, dia cukup bagus, tapi di pertandingan Liga tetaplah Alisson yang dipilih. Dan from the flow of the game memang ya Liverpool coba untuk cetak early goal tuh. Henderson seharusnya sudah bisa mencetak gol kan pada saat Matip memberikan bola di tepi kotak penalti, but then they scored a wonderful goal dari umpan Robertson yang bisa disundul oleh Van Dijk, dan kemudian Robertson lagi yang memberikan umpan kepada Chamberlain yang mencetak gol kedua. Nah selain itu juga Andrew Robertson beberapa kali mengirimkan passing-passing yang akurat. Jadi sepertinya Liverpool mengubah pola permainan mereka, tidak selalu mengandalkan Trent. Mungkin juga mereka sudah tahu ya, Klopp sudah tahu bahwa sepertinya Vieira akan meminta pemainnya untuk bisa mengawal Trent. Maka itu Trent tidak banyak melakukan overlap, Robertson yang banyak melakukan overlap, dan dia sering bebas. Sebetulnya bisa saja Palace menyamakan kedudukan ketika Mateta mendapatkan peluang itu yang Ward memberikan umpan, tapi itu dia peran dari penjaga gawang itu sangat penting teman-teman. Alisson melakukan save, kemudian salah passing dari Fabinho yang bisa diambil oleh Olise masih bisa di save lagi oleh Alisson, dan ada beberapa peluang lainnya dari para pemain Palace yang justru mereka tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya, tetapi secara movement para pemain Palace ini menyulitkan para pemain Liverpool yang berada di pertahanan karena bola itu langsung diberikan ke depan. Ya, kenapa sih langsung diberikan ke depan? Karena Palace punya pemain-pemain yang cepat seperti Olise, Mateta, dan juga Edward. Di babak kedua, saya kira tuh Edward sudah mencetak gol tuh yang back heel itu. Wah, masih bisa di-save oleh Alisson. Jadi Alisson nih menjadi pemain penting di pertandingan ini teman-teman. Padahal yang mencetak gol kan kita tahu adalah Van Dijk, Chamberlain, dan kemudian terakhir adalah Fabinho ya. Tapi kalau bukan karena Alisson, mungkin Palace sudah menyelesaikan pertandingan ini dengan hasil draw atau mungkin menang loh. Banyak sekali chances. Ya artinya apa ini? Terlihat bahwa dengan mengandalkan kecepatan dan juga kemampuan skill individu dari para pemain Palace, mereka juga bisa menyulitkan para pemain Liverpool yang berada di lini pertahanan. Bagaimana sih caranya untuk mengantisipasi high line of pressing dari Liverpool? Yaitu through pass yang cepat ke lini depan. Itu yang dilakukan oleh para pemain Palace. And setelah itu memang ada beberapa peluang dari para pemain Liverpool sebelum akhirnya Fabinho mencetak gol dari penalti. Nah ini yang menurut saya wajar juga sih ya diperdebatkan ya, ketika Jota itu dianggap dilanggar oleh Guaita. Padahal saya melihat sih mereka hanya bertabrakan saja sih, seperti 50-50 challenge. Tapi ya itu dia, kadang-kadang ada juga kontroversi dari VAR karena setelah wasit melihat monitor, ternyata dia juga memutuskan untuk memberikan penalti untuk Liverpool. Kalau menurut saya sih itu bukan penalti, tapi ya begitulah. Keputusan akhir kan ada di wasit ya. And Fabinho bisa menyelesaikan penalti dengan begitu baik. Secara permainan ya Liverpool juga tidak rapi-rapi amat sih, tapi efektivitas mereka luar biasa di lini depan, dan memang secara keseluruhan Liverpool sih yang banyak menciptakan peluang di pertandingan ini. Jadi perbedaan dari pertandingan Liverpool dan juga Arsenal adalah dari segi finishing. Jika Arsenal bisa mendapatkan striker baru, ya mungkin striker yang sudah punya kemampuan yang teruji. Jadi jangan lagi dah striker-striker muda, striker yang berpengalaman, ya bisa saja nanti mereka performanya akan berubah teman-teman, karena di tahun ini, sejauh ini, menjelang akhir bulan Januari, Arsenal belum meraih kemenangan loh teman-teman. Apakah itu di Piala Liga Inggris, di Piala FA, atau juga di Liga Inggris. Sedangkan Liverpool belum terkalahkan tahun ini, saya mengatakan tahun ini. Jadi terlihat kan, jika tim itu punya konsistensi dalam urusan mencetak gol, ya tentu mereka juga bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang memang mereka butuhkan. Sekarang Liverpool coba untuk mengejar City walaupun tidak mudah, tetapi Arsenal semakin kesulitan untuk masuk ke top 4 zone karena performance dari MU yang sekarang sudah bangkit. Masih ada Tottenham Hotspur, masih ada West Ham juga. Kita tunggu saja kelanjutan persaingan dari Liga Premier Inggris. No hate, only football. Salam sepak bola.